Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman, di mana teman-teman berada yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman jauh bertambah baik, jauh bertambah semangat, jauh bertambah sehat lagi, jauh bertambah pulih lagi dan semakin pulih. Amin, Allahumma amin. Jumpa lagi bersama Bang Andi, tentunya di channel YouTube saya yaitu Kang Sunandi. Baik teman-teman, untuk tema ini teman-teman ya, ada dua pembahasan yang memang kita harus bahas teman-teman. Yang pertama, bagaimana cara untuk menghadapi ketika panik attack itu datang ataupun serangan panik itu teman-teman. Dan yang kedua, bagaimana cara untuk mengalihkan pola pikir yang baik teman-teman. Baik teman-teman, yang sebelum kita membahas untuk ke topik ini teman-teman, yang baru bergabung, yang belum subscribe teman-teman, subscribe terlebih dahulu karena buat saya pribadi itu sangatlah penting subscribe itu. Kenapa? Agar video-video saya itu jauh lebih berkembang dengan baik. Kalau berkembang dengan baik, tentunya saja teman-teman itu bisa menambah semangat saya untuk selalu bikin video seputaran asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman. Baik teman-teman, begini teman-teman ya. Pertama, saya membahas tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu teman-teman. Saya bukan dokter, saya juga bukan ahli, saya juga bukan ahli obat, ahli medis, bukan. Saya berbicara tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman berdasarkan pengalaman-pengalaman saya yang dulu saya pernah alamin teman-teman, yang baru saya pernah mengalami itu teman-teman. Jadi saya di sini bukan ahli dokter, bukan ahli teman-teman. Saya ingin berbagi, mengedukasi, siapa tahu ada video-video saya aja menjadi bisa termotivasi untuk teman-teman semua. Insya Allah, apalagi saya harapan saya itu yaitu teman-teman video-video saya itu bisa menjadi jalan wasilah agar teman-teman jauh bertambah sehat, jauh bertambah pulih, jauh bertambah bangkit lagi, jauh bertambah semangat lagi, apalagi benar-benar sampai sembuh total, sehat total, insya Allah, amin ya robbal alamin. Ya paling tidaknya ada video-video saya itu bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan ketidaknyamannya sensasi, yang sedang merasakan berjibun-jibun sensasi teman-teman ya. Baik teman-teman, langsung aja ke pokoknya, langsung ke temanya aja begini teman-teman. Ketika sensasi ataupun panik attack ya, kita nggak bicara sensasi teman-teman ya. Ketika menghadapi panik attack, nah biasanya orang yang nggak paham atau orang-orang yang baru sebulan 2 bulan atau makanya yang terkena asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman, yang terkena penyakit attack kan kaget dia teman-teman. Dia kaget, parno dan takut. Kenapa? Karena otomatis karena serangan panik itu jangankan kita lagi bengong, lagi diam teman-teman ya. Kadang-kadang teman-teman lagi tidur pun jam berapapun itu tidur malam. Kalau saya dulu malam teman-teman itu jam 2 bukan malam, pagi, jam 2 pagi lagi pules-pules ya. Lagi pules-pulesnya tiba-tiba saya terbangun, dada bergetar teman. Jadi dada itu jantungnya itu memicunya cepet banget, kayak berasa banget kalau dipegang sama dipegang sama tangan saya itu, dada saya itu kerasa kayak jantungnya itu beg. Ini kenapa udah semakin lama semakin keras lah, otomatis kan panik orang yang nggak paham. Padahal itu adalah serangan panik ataupun bisa dikatakan panik attack-nya. Nah, kalau orang yang baru-baru ya dia belum hafal tentang apa itu anxiety, psychosomatic disorder ataupun panik attack-nya, dia belum paham. Otomatis malam itu dia akan ya jam berapapun dia terkena serangan panik, otomatis dia akan merindukan tempat yang dirindukan, yaitu adalah IGD itu. Itu dulu awal-awal kenapa saya bisa bicara seperti ini, karena awal-awal pengalaman saya seperti itu teman-teman. Nah, dan itu jatuhnya memang nggak enak, itu namanya serangan panik ataupun bisa disebut mungkin kalau menurut kita itu kan serangan panik lah, kalau bahasa umumnya kan panik attack lah. Panik attack itu bisa jam berapa aja dan itu tiba-tiba teman-teman. Nah, dari mana semuanya bisa panik attack itu datang teman-teman? Awalnya itu memang daripada pola pikir, kita selalu berpikiran yang negatif, kita punya cemas yang berlebih. Yang keduanya kita mempunyai takut yang berlebih, punya khawatir yang berlebih. Itu dari situ. Dari mana lagi tuh? Ya semuanya daripada asam lambung. Nah, asam lambung dari mana? Nah, biang keladi, biang keroknya itu yaitu anxiety. Itu biang kerok, biang keladinya. Gitu. Asam lambung belum tentu terkena anxiety. Tapi kalau orang udah terkena anxiety, udah otomatis punya asam lambung. Itu yang setahu saya, pengalaman-pengalaman saya ketika saya konsultasi dengan para dokter-dokter pada waktu itu, dengan pengalaman-pengalaman saya teman-teman. Nah, begini teman-teman, bagaimana cara untuk menghilangkan panic attack? Teman-teman ambil air hangat aja, air hangat minum ya setengah gelas. Ya, air hangatnya itu jangan terlalu dingin, agak-agak sedikit panas tapi nggak terlalu panas gitu kan diminum. Ini untuk menetralkan agar si dada ataupun si kerongkongan itu kira-kira ada berasa hangat, agak kepanas-panasan sampai benar-benar enak gitu, ke perut juga kerasa enak. Nah, baru teman-teman di situ
mengatur napas, diatur napasnya. Tarik napas dengan cepat, tahan beberapa detik, lepaskan dengan pelan-pelan. Begitu terus memberikan afirmasi positif kepada otak kita, teman-teman. Bahwa begini teman-teman, patokannya itu. Orang mempunyai asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder ataupun panic attack-nya, teman-teman nggak usah khawatir. Karena itu sama saya tidak berbahaya gitu. Walaupun tapi kalau masalahnya sensasinya ini begini nggak enak, horornya betul, sehoror-horornya sensasi. Ya, sepanik-paniknya kalian untuk menghadapi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ataupun panic attack, nggak usah khawatir, aman kok. Dan penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder ataupun panic attack-nya ataupun hipokondrianya itu tidak membuat kamu mati, tidak. Dan ini aman, ini kita hanya penderita. Nah, pusatnya di mana nih untuk cara mengendalikannya? Tetap posisi pusatnya ada di sini, gitu. Di mana? Di pola pikir. Ya, bukan ketergantungan. Wah, ini saya begini, enggak bisa. Tetap pola pikir kita. Kalian kalau bisa mengendalikan pola pikir dengan yang baik, mungkin insya Allah pasti bisa. Di mana pusatnya emang di sini. Satu dulu kita bahas untuk masalah panic attack-nya. Nah, terus lalu bagaimana? Nah, itu saya ketika ada panic attack itu dua yang harus saya lakukan pada waktu itu, pengalaman saya. Dua yang saya harus lakukan, yang pertama ketika panic attack itu datang, saya minum air hangat, saya berusaha untuk diam dulu di bawah rebahan sambil nonton YouTube, YouTube dan sebagainya, atau nonton hiburan dan sebagainya. Terus masih nggak bisa, saya mencari kesibukan dengan cara membersihkan kendaraan, nyapu-nyapu lantai, dan pokoknya saya disibukkan cabut-cabut rumput, itu membersihkan motor dan sebagainya untuk mengalihkan tujuannya. Sambil pada waktu itu ketika saya tidak ada tidak membersihkan dan sebagainya, saya paling diam memberikan afirmasi sambil menepuk-nepuk badan. Ya Allah, saya nggak apa-apa nih, saya nggak apa-apa, saya ini panic attack nggak apa-apa. Wah, memang betul jantung berdebarnya dahsyat banget, tapi itu aman. Kenapa? Wajar kita kaget. Nah, sensor di tubuh kita itu langsung memicu dengan bek-bek, tapi itu aman. Ini bukan serangan jantung. Nah, orang yang nggak paham, jangan-jangan saya jantung, bukan. Ini adalah serangan panik ataupun panic attack, dan itu wajar karena kita mempunyai anxiety, tanpa disadari kita mempunyai anxiety, psikosomatis, disordernya, apalagi ditambah asam lambung, GERD-nya. Itu jelas, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir ketika ada mempunyai panic attack, jangan berpikir tentang penyakit. Ini adalah panic attack, serangan cemas. Dari mana? Semua dari pola pikir kita yang kurang cerna, teman-teman. Jadi mohon teman-teman, untuk teman-teman agar pemulihannya jauh lebih tambah cepat, jauh bertambah baik, teman-teman. Jadi kalau bisa itu kan ketika panic attack itu datang, dibikin santai aja, jangan panik, jangan berpikir ya, gua harus ke EGD, saya harus ke rumah sakit. Kenapa harus buru-buru ke EGD? Kamu takut ya? Takut apa? Takut M. Terus takut kan penyakit berat gitu kan? Teman-teman, begini. Syarat M itu nggak harus tua. Syarat M itu nggak harus sakit. Itu siapa aja dan semua itu dikatakan M itu pasti. Cuman kita ini bukan ranah kita. Kamu jangan berpikir tentang masalah M. Jangan pernah dikait-kaitkan tentang sensasimu dengan penyakit kronis, penyakit berat, karena ini nggak ada hubungannya. Nah, kenapa sih otak kita selalu mengontrol ke situ, selalu arahannya ke situ? Itulah dikatakan anxiety itu jahatnya itu tugasnya anxiety itu untuk mengacaukan pola pikir kita agar kita cemas, agar kita panik. Setiap mau sembuh sedikit, cemasnya datang lagi. Setiap mau sembuh, padahal itu mau sembuh. Padahal itu mau dikatakan mau hilang penderitanya. Karena dicoba lagi, dikacaukan lagi ya, jahatnya anxiety itu begitu. Dikacaukan lagi gitu. Jadi kita panik lagi, down lagi, turun lagi begitu. Jadi ketika panik itu datang, teman-teman hadapin saja. Gak usah khawatir, gak usah takut, biarin aja. Ayo tangin deh. Dulu saya begitu, tangin mana nih? Panic attack-nya mana nih? Panic attack-nya nih. Saya diem aja begitu, teman-teman. Bener. Serius, saya nggak bohong. Begitu saya melakukan seperti itu. Itu dari panic attack-nya. Yang keduanya, bagaimana cara untuk mengalihkan pola pikir yang buruk? Pola pikir yang negatif, bagaimana cara untuk mengalihkannya? Kan nggak bisa, memang sulit. Memang sangatlah sulit. Gini aja teman-teman ya. Dulu kita semua nih sebelum terkena anxiety ya, kita kan tahu dari dulu juga, dari kita masih muda-mudanya, kita lagi dikatakan masih belasan tahunnya, kita tahu bahwa mati itu udah ada. Kita tahu, semua orang tuh mengakui bahwa kita tuh mati itu semua takut. M tuh takut, ataupun mati itu takut.
Dan itu sesuatu yang pasti. Lagi ngelamun, oh iya ya kalau gue mati gimana ya gini nih ya. Dulu begitu pikirannya, aduh, manusia tabrakan bagaimana? Manusia begini mati gimana? Biarin biasa. Oh ya udah, mati begitu ya selesai. Nah, beda. Sekarang kita orang yang sudah terkena anxiety. Beda. Ketika kita berpikir tentang M, jangankan kita berpikir tentang M, tentang penyakit yang kronis, tentang penyakit berat, atau penyakit-penyakit yang dikatakan menakutkan, itu dipikir, waduh jangan-jangan saya begini. Nah, orang anxiety itu pikirannya terus mengakar terus ya. Itu orang-orang anxiety itu pikirannya tuh mengakar, udah pokoknya mambrah kemana-mana udah teman-temannya. Nanti teman-teman sedikit aja teman-teman, 95% atau 90% lah, teman-teman bisa mengatakan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis lah, cilewel-lewel pokoknya. Pasti bisa seperti itu. Makanya teman-teman ya, untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman. Teman-teman sekarang boleh panik, boleh cemas, boleh, ya nggak boleh berlebih. Cemas, panik, khawatir boleh, dan itu normal-normal saja semua. Jangan dikira nih saya udah sehat pun juga nggak punya panik, nggak punya cemas, nggak punya anxiety. Punya. Asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, psikosomatis semua punya. Cuman semuanya bisa dikontrol gitu. Kalau manusia nggak punya cemas ya bahaya. Itu namanya the gemplung alias the kentir. Gitu. Itu orang manusia yang nggak punya cemas lah. Kita itu ya semua manusia punya cemas ya. Bagi yang normal semua cemasnya punya gitu. Cuman kenapa orang yang dikatakan yang mempunyai anxiety, cemasnya itu berlebih. Ketika pusing dikit, kelayangan dikit, nah makanya itu yang bisa menyebabkan kelayangan juga awet tuh teman-teman. Kenapa kelayangannya awet? Bisa karena kita nggak bisa terlepas, selalu kita mengeluarkan energi. Selalu kalau orang cemas, orang panik, orang yang berpikir selalu, yang punya anxiety itu selalu pikirnya kemana-mana. Otomatis energi kita diserap, tenaga kita dikuras dengan pola pikir, akhirnya lemes lagi, kelayangan lagi, matanya buram lagi, lunglai lagi. Nanti kalau puncak-puncaknya les-lesan lagi, terteran lagi. Kan begitu. Dari mana semuanya? Karena tenaga kita dikuras oleh pola pikir kita yang berlebih. Dan anehnya nih, kenapa sih ya? Saya pun baru sadarnya ya ketika saya sehat, ketika saya normal, teman-teman. Oh iya, sadar begini teman-teman, saya berpikirnya, oh dulu gua lagi terkena asam lambung ataupun terkena anxiety disorder itu ya. Kenapa ya? Yang dari 100% itu teman-teman, yang dari 100% itu ya, 99% apa yang kita khawatirkan itu semuanya tidak pernah terjadi teman-teman. Yang dulu saya alami 3 tahun teman-teman, yang dulu saya alami selama 3 tahun, semua yang saya khawatirkan itu, takut A, takut B, takut C, takut penyakit berat, takut penyakit kronis, takut M, takut pingsan, takut pokoknya takut 99,9% teman-teman itu tidak pernah terjadi pada diri saya. Segitu saya udah bolong, udah luka, punya akutnya, gastritisnya juga. Itu takut banget, tapi apa yang selama ini saya takutkan, apa yang selama ini saya khawatirkan teman-teman, dan itu dari 99,9% teman-teman, itu tidak ada yang terjadi. Faktanya nggak ada teman-teman. Ternyata saya baru paham kenapa saya bisa mengatakan orang yang mempunyai asam lambung, anxiety, psikosomatis itu kebanyakan halusinasi. Sedangkan halusinasi adalah ilusi. Sedangkan ilusi adalah hayalan, dan hayalan itu hoax, bohong. Nah, orang-orang yang terkena anxiety teman-teman ya, orang-orang yang terkena anxiety itu kenapa sih harus membela yang 1% ya, bukan membela yang 99%? Kenapa gitu kan ya? Padahal ya kalau kita orang normal sekarang ya, kenapa gua nggak bela yang 99,9% saja? Yang jelas itu nggak pasti. Kenapa otak ini selalu menggiringnya lebih berat ke 1% yang tidak pernah yang belum tentu terjadi? Gitu, belum tentu terjadi. Yang belum tentu terjadi cuma 1%, dan yang tidak akan terjadinya 9,9% teman-teman. Kenapa kita membela cuma yang satu yang itu belum tahu terjadi apa tidaknya, sedangkan 99%-nya apa yang ada di pikiran kita tidak pernah terjadi. Kenapa kita ngebela cuma yang 1%? Kenapa kita tidak membela yang 99,9%? Tuh orang anxiety jadi berpikirnya memang dangkal. Saya dulu pengalaman begitu teman-teman. Orang anxiety itu, satu, ngeyel.
Kedua, dangkal banget pola pikirnya. Ketiganya, nggak percaya. Walaupun, jadi orang NCT tuh penasaran. Dicek, periksa ke dokter bolak-balik di IGD, di lab, di scan, ronsen, USG, sampai di endoskopi, terus apalagi, sampai pokoknya dicek semuanya. Gitu ya, di EKG juga. Setelah selesai hasilnya, Pak, normal. Normal, EKG normal, di scan normal, USG normal, ronsen juga bagus, Pak, bagus. Terus apa jawabannya? Bapak hanya terkena asam lambung saja, tapi Bapak udah GERD lah. Gitu doang, pindah lagi rumah sakit begitu. Ketika dokter sudah mengatakan ini hasilnya, nah kita bagi orang anxiety, oh ya udah selesai. Memang ada, oh ya alhamdulillah deh udah nih seneng nih, dia kita dapat kabar seneng deh, senang pulang ke rumah, timbul tuh sensasi, duh bener nggak sih ya, nah begitu, tuh orang anxiety. Ketika sudah cek lab bolak-balik beberapa rumah sakit, hasilnya sama dan tidak apa-apa dan semuanya aman-aman saja, seneng dong kita, seneng, alhamdulillah ternyata aman-aman dong. Pulang ke rumah tumbuh satu sensasi, orang berpikirnya, aduh kenapa lagi nih, aduh kenapa lagi nih, aduh kok banyak sensasi muncul tuh. Pasti yang dikatakan ada adu, jangan, ada adu, jangan, kenapa lagi nih, kenapa lagi nih, tuh jangan begini, jangan begitu, selalu aja jangan. Kenapa selalu aja udah aduh jangan begini, aduh jangan begini. Udah di pikiran kita udah Pak, itu aja yang adanya. Aduh jangan begini, aduh kenapa lagi, aduh jangan begini, aduh gini begitu. Nah, kita orang punya anxiety, otomatis kalau berpikir seperti itu akan menambah nambah stres. Akan pasti digiring ke nambah stres, nambah takut, khawatir. Akhirnya dia saking stresnya. Nih kalau orang udah stres terkena anxiety begini teman-teman. Kalau udah stres ya, ketika udah stres ya, udah berobat sudah, begini udah, gua tuh penyakit apa ya? Dokter normal, ini apa nih, penyakit apa nih? Nah, nanti kalau udah stres begitu, nambah stres lagi. Jangan-jangan hidup gua nggak lama lagi nih. Jangan-jangan nih, saya nih hidup saya nggak lama lagi nih. Begini, jadi jangan-jangan saya penyakit ini nggak bisa sembuh nih. Semakin stres terus dah. Itu anxiety, otak amigdala berhasil tuh udah membodohi kita semuanya teman-teman. Nah, kita itu jangan sampai jadi kacung hanya anxiety, jangan sampai dibudakin oleh anxiety. Lawan mental bocingnya, mental gadungannya itu, mental kalengannya itu lawan teman-teman. Lawan aja. Gitu. Bagaimana caranya? Yang takut keramaian namanya fobia sosial ataupun sosial fobia, itu kan takut keramaian, takut sholat Jumat, takut, lawan. Di situ kesempatan kita untuk melawan mental gadungan, mental kalengan ini teman-teman. Untuk kesempatan kita untuk membentuk mental benteng Takeshi itu. Dulu saya seperti itu. Saking saking keselnya itu, saking jengkelnya itu, saya lawan teman-teman. Bodoh amat, saya merasa walaupun saya pertama kali saya bawa mobil, saya berangkat, pulang baru begitu berangkat, itu begitu nyampe jalan, padahal macet teman-teman, itu jalanan macet, panik itu, diem pinggir jalan, balik lagi takut nggak ada rumah sakit, padahal belum jauh teman-teman, balik lagi, tremor lagi, kumat lagi. Di situ tuh jahatnya anxiety, jahatnya pikiran buruk itu. Makanya bagaimana caranya? Pokoknya lawan. Ada pikiran buruk, alihkan kesibukan yang lain. Terus mau megang handphone, terus juga jangan terlalu banyak scrolling lah, searching nggak usah gitu. Alihkan saja, jangan, biasa aja. Bahasanya begini teman-teman, orang yang mempunyai anxiety, psikosomatis, disorder ataupun panic attack-nya tidak berbahaya. Apapun yang kalian rasakan, jantung berdebar, kelengannya hebat, vertigo, mata buram, telinga berdenging, hidung mampet, dada juga sakit, kiri sakit, kanan sakit, tenggorokan kayak semacam ada yang ganjal, ulu hati mengganjal, kan begitu. Selain ulu hati mengganjal teman-teman, terus juga dada panas, kerongkongan panas, perut bunyi, kadang-kadang sampai pinggang juga bunyi, pundak leher sakit semua, terus persendian semua, ke tangan itu sakit sampai ke kaki teman-teman. Kepala cetat kadang-kadang suka kebas, tangan kaki kebas, kadang-kadang keringat dingin, sampai dingin semua kakinya, semua sensasi itu, dan itu aman teman-teman. Dan itu tidak mematikan kalian, tidak membuat kalian mati, tidak. Bertahun-tahun di komentar ataupun bertahun-tahun orang-orang seperti nggak ada, mereka masih sama begitu aja gitu. Yang ada perubahannya nama bagus gitu. Nggak ada cuman gara-gara lambung, nggak ada. Ada Kang tenang saja gara-gara, nggak bisa.
Dokter pun tidak mengeluarkan statement seperti itu dan tidak mengeluarkan surat, oh ini meninggal asam lambung berbahaya. Tidak, gitu, tidak. Jadi asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu tidak membuat kamu bahaya. Itu tidak berbahaya dan tidak membuat kamu dan tidak membuat kamu mati, tidak, teman-teman. Cuman memang sensasinya horor. Makanya yang dipatahkan yaitu pola pikir kita. Akhirnya apa? Mentalnya down. Mental itu kuat. Kita dulu tuh mental kuat. Karena setiap hari sensasinya jedak-jeduk aja. Sensasinya selalu tanggal-tongol aja. Sensasinya timbul-timbul aja. Jadi apa? Lama-lama ya disodok lagi. Mentalnya sodok lagi. Lama-lama hancur, teman-teman. Hancur, sedok lagi begitu. Lama-lama hancur-hancur. Akhirnya mentalnya dihajarnya pikiran. Makanya kuncinya pikiran. Makanya berapa banyak teman-teman ya. Di teman-teman kita mungkin ribuan ya, yang di tempat saya mungkin ribuan. Itu beberapa teman-teman yang lain dia memantang makanan, nggak makan ini, nggak makan itu, minumnya begini, tidurnya teratur begini begitu, dipantang. Udah berapa lama kalian memantang makanan? Udah berapa lama? 1 minggu kah? 1 bulan kah? 1 tahun kah? Udah berapa lama? Oke lah, kalian sudah 5 bulan ataupun setengah tahun kalian memantang makanan. Sekarang, kalian sudah memantang makanan, kira-kira sensasinya hilang apa masih timbul-timbul saja? Jujur. Teman-teman yang melihat video saya, ketika teman-teman memantang makanan, memantang minuman, memantang makanan, selesai, entah itu 1 tahun lamanya atau sebenarnya 5 bulan apa sampai 6 bulan, sudah memantang makanan, apakah sensasinya hilang? Apakah sensasinya nggak timbul? Apa masih timbul? Kan masih timbul. Betul. Teman-teman masih timbul. Sudah, Kang, saya sudah memantang makanan sudah. Sedangkan memantang makanan saya sudah lama, Kang. Berapa? 1 tahun. Oke. Saya sudah memantang makanan, Kang. Berapa bulan? 5 bulan, ada yang 2 bulan. Nah, sekarang selama kamu memantang makanan, apakah sensasi kamu itu masih timbul apa hilang? Masih timbul, Kang. Ya kamu jangan nyalahin makanannya. Kamu bebaskan makanannya. Yang nggak boleh itu berlebih. Karena orang yang mempunyai anxiety, psychosomatic disorder itu bebas, nggak ada pantangan. Ada orang-orang yang dikatakan sok-sok jadi apalah, nggak ngerti lah. Ya itu bahaya gini, ngomongnya pinter gini. Ujung-ujungnya dia jualan produk, enak-enakin. Gitu. Dia nakut-nakutin begini. Akhirnya kan orang punya anxiety takut. Akhirnya dia ujung-ujung jualan produk. Nih harganya sekian gini nih. Lu mau jualan obat? Nggak begitu caranya. Jualan aja gitu. Nggak usah nakut-nakutin orang dulu gitu. Kenapa? Saya korbannya banyak gitu. Dulu saya korbannya begitu. Makanya saya bilang real, tenang aja teman-teman. Dan anxiety itu nggak ada obatnya. Anxiety itu nggak ada obatnya. Obatnya dari diri kita sendiri. Mana ada trauma, rasa takut minum obat. Saya takut minum obat, berani nggak? Nggak, tetap aja takutnya masih ada. Tetap nggak bisa. Dari mana takut itu, trauma itu dari mana? Bukan dari obat, bukan dari herbal, bukan. Cuman teman-teman, obat sama herbal itu hanya alat bantu. Terserah. Itu hanya alat bantu. Bener, alat bantu. Kalau kita mau bangun nih pakai tongkat. Kalau kita nggak bisa bangun sendiri, pakai tetap. Walaupun dia minum obat, walaupun dia minum herbal, dia rutin gitu kan ya. Tapi alat bantunya ada di diri kita sendiri, Kita sendiri yang menentukan. Maka teman-teman ya, untuk bagi teman-teman yang untuk mempunyai asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu nggak usah khawatir, nggak usah takut lagi, gitu. Nggak apa-apa kok. Anxiety itu kita sendiri yang ngobatin, teman-teman. Kita sendiri yang ngobatin. Jadi bukan ketergantungan dari, jangan ketergantungan lah, jangan ketergantungan. Semua juga ada efek sampingnya. Tapi murni alami itu sehat, murni alami itu justru lebih baik. Lalu bagaimana, Kang? Sehat kembali murni tanpa herbal, tanpa obat. Mungkin beberapa mentor itu banyak dan tujuannya sama, tapi mentornya ikhlas yang benar-benar dia mau menolong. Mungkin tujuannya sama, mungkin yang beda itu cara penyampaiannya saja, dengan metodenya berbeda, teman-teman gitu kan. Kalau saya pribadi teman-teman, saya hanya setiap harinya memang jalan kaki, olahraga rutin saya memang. Kenapa? Karena orang mempunyai asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu kenapa? Untuk bahagia sulit, untuk ceria apalagi nggak bisa. Kenapa seperti itu? Karena wajar, hormon bahagia kita itu emang nggak ada sama sekali. Nah, untuk menumbuhkan hormon bahagia itu teman-teman, itu satu, sebenarnya ada 3. Yang pertama, hormon bahagia itu ya dari istirahatnya. Yang kedua dari cara asupan makanannya, apa yang kita makan. Yang ketiganya jadi memang dari olahraga. Tapi yang 2 saya masa bodoh nih. Yang 2 saya masa 2, cuma 1 saya olahraga.
Dan nggak tahu kenapa dalam olahraga tersebut, hormon bahagia. Memang senang sendiri, nggak ngerti teman-teman. Saya sudah makan yang bergizi begini nggak bisa, tetap masih masih murung, guna-gulana, masih terbut ketika olahraga. Ya, masya Allah teman-teman. Yang saya rasakan itu, makanya sampai saat ini pun saya ketika udah sehat udah apa tuh, saya tetap kayak olahraga jalan kaki itu pagi 7.000 sampai 10.000 langkah tuh dia sampai ketinggalan, alhamdulillah gitu. Malas-malasnya paling sehari 2 hari karena itu juga ada kesibukan teman-teman. Walaupun di luar kota, saya tetap diusahakan untuk bagaimana caranya saya bisa olahraga teman-teman. Walaupun saya lagi ngecamp di gunung ataupun di hutan, tetap saya akan lakukan olahraga jalan-jalan gitu kan. Walaupun ketemu celeng-celeng mah nggak apa-apa lah gitu teman-teman. Jadi itulah teman-teman. Jadi untuk teman-teman, untuk yang penderita asam lambung gut anxiety psikosomatis, jangan membela pola pikir yang negatif teman-teman. Kita harus pergi daripada lingkaran siluman ini agar kalian tuh bisa menghadapi, mengatasi, bukan ditakutin, bukan dihindari teman-teman ya. Ingat ya, bukan dihindari, kita nggak bisa. Jalan kita satu-satunya teman-teman. Jalan kita itu satu-satunya, nggak ada jalan lagi, nggak ada pilihan lagi. Maka apa? Dobrak mental gadungannya. Kita dobrak itu, kita acak-acak tuh yang namanya lingkaran siluman itu. Acak-acak teman-teman. Dobrak tuh mental gadungannya, dobrak tuh mental kalian, mental bocinya kita dobrak gitu. Mereka aja mentalnya aja sudah bisa mendobrak mental kita yang segitu sekian kuatnya teman-teman. Masa sekarang kita nggak bisa ngedobrak lagi tuh mental gadungan, mental kalengnya? Kita bentuk lagi mentalnya, kita bentuk lagi benteng-benteng Takeshi agar mental kita adalah mental benteng Takeshi, mental yang kuat lagi, yang kita berani. Sekarang mana kita yang dulu yang serba berani, yang serba nggak pernah takut, kemana-mana sendiri, keramaian is okay gitu kan. Sekarang diam di rumah, meratapi, gundah gulana, khawatir, cemas, hanya rasakan sensasi, ngelamun aja, bahagia sulit, makan ini takut, makan itu takut. Kasihan anak, istri, suami, saudara, semuanya mereka butuh kita. Teman-teman, ayo bangkit. Kalahkan tuh mental gadungannya. Anxiety itu memang benar-benar dilawan, nggak bisa kita menghindari teman-teman, nggak bisa menghindari. Dan jangan pernah menyalah-nyalakan makanan, minuman dan sebagainya. Kecuali dulu saya itu gini teman-teman, saya punya emah akut, saya punya gastritis ya, terus lambung saya udah lukanya parah banget teman-teman, bolong dan sebagainya gitu. Kata dokter kalau lambungnya bolong tuh gini istilahnya, itu aman-aman aja nggak sih, yang penting makanannya ini. Memang saya akui saya jaga pola makannya selama 3 bulan, tapi hasil daripada 3 bulan tersebut, baru 1 bulan aja udah berat badan bebek saya itu udah kurang 6 kilo. Saya terusin aja sebulan, saya sabar, berkurang lagi sampai ceking banget badan saya tuh. Ya jangkis jangkung kurus najis lah teman-teman. Gitu kan. Ya udah, ketika 2 bulan lebih mendekati 3 bulan, nggak sampai 3 bulan, mendekati 3 bulan, itu saya nggak mau lagi lah. Pikir saya pada waktu itu, hidup gua sekali ngapa mesti repot. Saya pengen makan ini, saya makan bakso teman-teman. Makan bakso, makan ikan kembung yang ada cabai sisir-sisirnya gitu kan. Besoknya saya makan mie ayam lagi gitu. Sensasinya ada tapi saya bodo amat. Badan langsung pior, panas, bodo amat lah. Itu ya, mau mati deh sekarang, bodo amat lah. Jangan bikin sulit hidup itu terus. Enggak. Lama-lama didimin kok enggak. Ternyata sih baru tahu, setiap yang saya rasa sensasi yang saya rasakan itu, kalau kita nyendablek teman-teman, kalau kita masa bodoh, sensasi datang. Dia datang sensasi, tapi enggak. Kalau kita nyendablek masa bodoh, dia pergi lagi. Buktinya kenapa? Makanya saya katakan, apapun sensasinya semuanya aman. Lah teman-teman tuh udah merasakan. Mungkin kemarin kita merasakan sensasi yang sama, minggu yang lalu sama, bulan yang lalu, mungkin tahun yang lalu kita sama. Buktinya, sensasi itu masih sama aja dengan yang sekarang. Oh iya, apakah bahaya? Enggak. Setelah lewat sensasinya, ya biasa aja. Ternyata itu bisa dikendalikan, dan pengendaliannya bukan dari obat, bukan dari herbal, dari diri kita. Dari diri kita ada pengendaliannya. Jadi saya pengen teman-teman itu bisa melawan pola pikir yang negatif, bisa melawan panic attack. Ya bagaimana caranya untuk mengalihkan pola pikir yang negatif itu, dan teman-teman bisa, teman-teman. Buktinya apa? Ternyata teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana nih sekarang nih, dia nonton, oh iya. Nah, itu ada perubahan tuh. Langsung ada berubah tuh, oh iya, kuat, gue nggak apa-apa. Kamu menonton video saya bisa memberikan afirmasi yang positif pada diri kita. Oh iya, bisa bergas lagi, bisa semangat lagi. Kenapa? Artinya kalian itu sehat. Dan semua kalian yang nonton di sini, ya, yang nonton di channel saya, itu kalian itu sesungguhnya sehat. Kalian itu nggak kenapa-kenapa. Memang pada dasarnya sehat. Yang nggak sehat itu ini, pola pikirnya, cemas yang berlebihnya, itu saja. Ayolah teman-teman. Kita sekarang dirubah mindsetnya.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi jalan wasilah untuk teman-teman, agar teman-teman jauh pertama semangat, jauh pertama bangkit lagi. Mohon maaf nih Al-Fakir yang berbicara, yang belum tentu, yang penuh banyak salah, banyak dosanya, saya mohon maafnya. Al-insanu makhluk khotoban lisan, saya manusia biasa, tempat salah dan khilaf, jadi mohon maafnya. Mudah-mudahan ini jadi manfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.